Assalamualaikum, Mah. Nama saya Mala. Saya mau bertanya dong, Mah. Saya lagi galau nih, Mah. Jika hilang rasa malu kita, apakah yang akan terjadi, Mah? Mohon penjelasan, Mah. Setiap manusia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Senang sekali nih kami kembali hadir menemani Anda untuk ngaji bersama Mama Dede di rumah Mama Dede. Yang hatinya sedang berbunga-bunga pada pagi hari ini. Masya Allah. Waduh. Dari jamaah mana ini, Ibu? Majelis Taklim Al-Istiqomah Cikupa. Wow. Majelis Taklim Al-Istiqomah Ciluk, Mbak. Cikupa, Cikupa Tangerang. Kaget kira Iya. mau mengajak main Ciluk, Mbak. Ciluk, Mbak. Cikupa ya, Bu Masya ya? Allah. Pasar Kemis. Enggak nyampe ya? Belum nyampe Pasar Kemis. Berarti masih baru Pasar Rebo. Habis itu pasar Jumat, Pasar beda Jumat. jauh ya Mas Bedu ya. Cikupa Tangerang, Mas. Iya. Majelis Taklim Istiqomah Cikupa Tangerang. Nah, Masya tadi Allah. ke sini mereka ibu-ibu ini sepertinya sangat percaya diri. Percaya diri. Kerudungnya berbunga-bunga. Beda sama teman yang udah lagi yang nggak punya rasa malu. Astagfirullah. Kayaknya apa aja udah nggak dipikirin lagi dah, udah nggak punya rasa malu dah. Emang gue pikirin. Iya, udah nggak ada malunya. Nah, apa yang terjadi pada diri kita jika seandainya rasa malu itu sudah hilang Sudah hilang, udah Dari nggak diri punya. seseorang. dari diri seseorang? Waduh. Apa yang terjadi pada orang itu? Iya, udah putus urat malunya. Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatmainnul qulub wa bi fadlihi tughfaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariful maut. Wassalawatullahi wasalamuhu ala sayyidina Muhammadin Allahumma sholli wa sallim. wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Semua manusia tanpa kecuali difitrahkan oleh Allah punya rasa malu. Namun yang namanya rasa malu ini bergandengan dengan iman. Al-haya wal iman kurina jami'a. Malu dan iman ini satu kesatuan yang sulit untuk terpisahkan. Kalau satu di antara dua ini hilang, yang satu tidak berguna. Ibarat satu mata uang, yang satu dengan yang sebelahnya itu berbeda. Tapi kalau sebelahnya rusak, ini uang nggak berguna, nggak bermakna lagi, udah nggak ada harganya. Artinya apa? Kalau orang punya iman, punya rasa malu. Kalau orang punya rasa malu, artinya punya iman. Kalau orang tidak punya rasa malu, dia tidak beriman. Kalau orang tidak beriman, tidak punya rasa malu. Satu kesatuan yang tidak bisa dicerai pisahkan. Itulah antara iman dengan perasaan malu.
Yang namanya perasaan malu menyebabkan seseorang punya akhlak yang karim, akhlak yang baik. Orang yang punya rasa malu tidak akan melakukan perbuatan yang jelek. Orang yang punya rasa malu tidak akan mengambil hak orang lain. Dia tahu hak orang lain diberikan kepada yang berhak kalau dia punya rasa malu. Coba, kalau orang tidak punya rasa malu, Rasul mengatakan, kalau kamu tidak punya rasa malu, lakukan apapun yang kau inginkan. Coba. Padahal dalam kita hidup kan ada akhlak. Iya. Mana yang boleh kita kerjakan, mana yang tidak boleh. Mana yang aturan agama benar, mana yang tidak benar. Semua pakai akhlak diatur dalam agama kita. Kalau orang tidak punya iman, tidak punya rasa malu. Contoh, yang gampang deh. Misalnya, yang namanya selingkuh, benar apa salah kata agama? Salah. Zaman medsos sekarang bangga dia selingkuh. Berpelukan dengan suami orang. Astagfirullahaladzim. Bercinta dengan orang lain yang bukan mahramnya. Ada enggak? Ini orang tidak punya iman. Ini orang tidak punya rasa malu. Maaf. Ada orang berbuat zina dengan bangganya dipamerkan di medsos. Apa bedanya dia dengan binatang? Astagfirullah. Kenapa binatang bisa melakukan hubungan di depan orang banyak? Ayam. Keok. Di situ dia melakukannya. Kucing ngeong di situ. Iya apa enggak? Kita menyaksikan langsung binatang sekeliling kita. Kalau ada manusia melakukan ini di depan umum, Masya Allah, artinya dia bukan orang yang beriman. Artinya dia tidak punya rasa malu. Artinya orang tadi apa bedanya dengan binatang? Astagfirullah. Makanya tempatnya neraka jahanam. Anda lihat Al-A'raf 179. Al-A'raf 179. Walaqad darokna di jahannam katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Telah jadikan bahan bakar api neraka. Siapa? Jin dan manusia. Jin dan manusia yang bagaimanakah? Yang oleh Allah Subhanahu wa taala jadikan bahan bakar api neraka. Ada 3 kelompok. Mereka diberikan hati, tidak pernah memikirkan kekuasaan Allah hatinya. Mereka diberikan mata, tidak mau melihat ayat-ayat Allah. Mereka diberikan telinga, tidak mau mendengar ayat Allah. Mereka sama dengan binatang ternak, lebih hina dari binatang ternak. Mereka orang yang bodoh dan merugi. Masya Allah, tidak punya rasa malu, tidak punya iman. Yang namanya malu ada 2 kelas. Malu kepada Allah, malu kepada orang lain. Malu kepada Allah, kita lihat tubuh kita diciptakan oleh Allah. Mata, hidung, mulut, telinga, tangan, kaki. Misalnya, ibu punya kepala, Punya, ya kan? Punya, Ma. Di kepala ini elemen-elemen hidup diberikan oleh Allah. Mata, hidung, mulut, telinga. Iya enggak? Kalau orang punya rasa malu dengan Allah, mensyukurinya dengan cara memanfaatkan elemen-elemen kehidupan ini di jalan yang Allah ridho. Kembalikan daripada ayat tadi. Hatinya dipakai memikirkan tentang kekuasaan Allah. Matanya dipakai melihat ayat-ayat Allah yang tersurat dalam Al-Quran, yang tersirat di alam dunia. Telinganya dipakai mendengar ayat-ayat Allah, mendengar siraman rohani, mendengar kalimat-kalimat thayyibah, mendengar ceramah-ceramah agama. Masya Allah. Mereka lah yang bersyukur kepada Allah, yang punya rasa malu kepada Allah, karena dia sadar semua diciptakan oleh Allah. Tubuh ini diciptakan oleh Allah. Kalau orang punya rasa malu dengan Allah, nggak bakal dia ngambil hak orang lain, nggak bakal menyakiti orang lain. Kalau dia memang benar-benar orang yang punya rasa malu dengan Allah, nggak bakal perutnya punten diisi dengan yang haram. Jangankan yang haram, yang subhat aja tidak berani dan mestinya. Dia sadar bagaimana dia nyari rezeki. Dia sadar bagaimana mengisi perutnya. Orang yang malu dengan Allah setetes pun, sedikit pun tidak akan masukkan yang haram ke dalam perutnya. Dia sadar semua dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak di yaumil akhir setelah datangnya hari kiamat. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Jelas kalau kita masih punya rasa malu, artinya kita masih memiliki iman ya, Mas. Betul. Karena malu adalah sebagian daripada iman. Bagian daripada iman. Oke, baik.
Kita akan lanjutkan lagi jamaah, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan kembali, tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Sudah